Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita masih sama-sama, Allah masih memberikan anugerah berupa umur, sehingga kita bisa bertemu kembali di kesempatan ini lewat media sosial. Pada perjumpaan saat sekarang, pembicaraan yang berkaitan dengan tema 5 pemikiran dalam Islam. Tafakkur atau berfikir pada perkara-perkara yang baik dan berguna adalah terkandung banyak manfaat dan faedahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berfikir sesaat lebih baik dari beribadah setahun. Sahabat di mana saja berada, pemikiran pertama adalah berfikir atau tafakkur terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, berfikir tentang kenikmatan. Ketiga, berfikir tentang janji Allah. Keempat, memikirkan ancaman Allah. Dan kelima, berfikir pada diri sendiri. Itulah 5 bagian dari pemikiran dalam Islam. Oleh karena itu, tonton dan simak selalu di channel saya ini, jangan di skip. Tonton dan dengarkan sampai selesai. Oleh karena itu, kalau diuraikan satu persatu, maka yang pertama adalah berfikir terhadap ayat-ayat Allah. Pengertian ayat-ayat Allah bisa bermakna firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, dan bisa pula bermakna sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, yakni jagat raya ini. Berfikir tentang ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran artinya melalui mengaji dan belajar yang disertai berguru tentang mempelajari firman-firman Allah, atau ditingkatkan pada penafsirannya, yakni tafsir Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup. Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk sebagai landasan berfikir menemukan bukti kebesaran Allah. Sedangkan berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah melalui ciptaan Allah bisa dimulai dengan merenungkan diri sendiri. Misalnya, bagaimana asal penciptaan makhluk kita yang bernama manusia? Bagaimana proses terjadinya kita sebagai manusia yang hanya dari sel sperma? Sel sperma ketika bertemu dengan sel telur lalu bisa menjadi segumpal darah.
Semakin lama lalu terbentuklah daging. Lalu oleh Allah disempurnakan menjadi bayi dalam kandungan. Selama 9 bulan lahirlah bayi itu, lalu menjadi manusia yang akan tumbuh besar. Adapun contoh lain dari berpikir tentang tanda-tanda kebesaran melalui ciptaan Allah ialah mengapa Allah menciptakan mata kita sepasang. Mata kita sepasang, lalu di dalam mata dilengkapi dengan berbagai urat saraf serta lensa sehingga bisa melihat alam sekitarnya. Mengapa manusia diberi kelengkapan otak dan sebagainya? Berpikir yang kedua adalah berpikir tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kenikmatan tidak hanya kepada orang kaya saja dan orang sehat saja, tetapi Allah berikan kenikmatan kepada semua manusia, baik miskin ataupun kaya, pejabat ataupun rakyat, sehat atau sakit, besar atau kecil, tua atau muda. Semuanya mendapatkan kenikmatan Allah. Ini perlu kita tafakuri. Kemudian yang ketiga adalah berpikir tentang memikirkan janji Allah. Yakni Allah telah berjanji akan membalas dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang berbuat baik ketika di dunia. Bahkan janji itu luar biasa. Kenikmatannya berlipat-lipat dibandingkan di dunia, yakni kenikmatan di surga bagi muttaqin. Keempat, memikirkan ancaman Allah. Memikirkan ancaman Allah, berpikir yang demikian ini harus diawali dengan suatu keyakinan bahwa setiap perbuatan buruk maka ada balasannya. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah yang mempunyai hak untuk memberi siksa kepada hambanya yang berdosa. Apabila kita melanggar larangan Allah, berarti kita membangkang. Fikirkanlah, pembangkangan terhadap hukum negara atau adat di dunia saja pasti akan ada hukumannya. Apalagi jika membangkang terhadap hukum dan perintah Allah. Kemudian berpikir yang kelima adalah berpikir terhadap diri sendiri, yakni introspeksi, koreksi diri. Apakah selama ini kita telah bersikap hati-hati dalam menjalani hidup dan berhati-hati dalam mentaati perintah Allah? Serta menjauhi larangannya. Atau bahkan kita meremehkan terhadap larangan-larangan Allah sehingga menganggap hal itu tidaklah berarti apa-apa. Padahal jika larangan itu kita langgar, maka kita akan mendapatkan siksa. Demikian ikhwani fillah, 5 pemikiran dalam Islam yang telah disampaikan sesuai dengan judul, yakni ini
semoga menjadi bermanfaat dan berfaedah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.